Halo para investor dan calon sultan, balik lagi bareng gue, channel Yuk Cari Cuan. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang bikin jantung investor berdebar kencang, yaitu ramalan super optimis dari dua pihak yang gak main-main, JP Morgan dan Menteri Keuangan kita sendiri, Bapak Purbaya Yudisadewa. Prediksinya, IHSG bisa tembus 10.000. Gila nggak tuh? Kalau ini beneran kejadian, lo siap kaya mendadak nggak? Oke, mari kita bedah dulu kenapa angka 10.000 ini muncul. Ini bukan sekadar tebak-tebakan warung kopi, tapi hasil riset mendalam dari JP Panjang Morgan Indonesia. Dalam laporannya, mereka menargetkan IHSG bisa mencapai 9.100 poin di akhir ke 2026. Tapi, yang bikin heboh, dalam skenario paling optimis, mereka melihat angka psikologis 10.000 itu sangat mungkin tercapai. Dasar hitungannya gimana? J. Panjang, Morgan berasumsi ada pertumbuhan pendapatan per saham atau EPS sebesar 8% dengan valuasi 15 kali earnings multiple. Mereka melihat adanya dorongan ganda, yaitu fiskal dan moneter yang siap menopang pasar. Dari sisi fiskal, belanja pemerintah yang melonjak dan program dana khusus Danatara diharapkan bisa meningkatkan konsumsi domestik. Sementara itu, dari sisi moneter, Bank Indonesia diprediksi bisa memangkas suku bunga acuan hingga 50 basis poin. Kalau suku bunga turun, likuiditas pasti tumpah ruah ke pasar saham, bro. Sekarang kita geser ke faktor kedua yang gak kalah penting. Efek Purbaya. Kalian tahu kan, sejak Bapak Purbaya menjabat, pasar saham Indonesia seolah dapat energi baru. Bayangin sepanjang tahun 2025, Bursa Efek Indonesia mencatat 22 rekor tertinggi sepanjang masa atau all-time high. Dan yang lebih gila, 21 rekor itu terjadi setelah beliau duduk di kursinya. Investor memuji habis-habisan performa beliau. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, saat IHSG ditutup di level 8,62,13, Purbaya dengan santai nyeletuk. Mantap. To moon. Beliau menilai kenaikan IHSG ini adalah cerminan kepercayaan investor yang semakin tinggi terhadap program pembangunan pemerintah dan prospek pertumbuhan ekonomi kita. Memang beliau mengakui ada saham-saham spekulatif, saham gorengan yang ikut naik. Tapi beliau menegaskan, kenaikan IHSG ini juga didukung kuat oleh saham sehum dengan fundamental yang bagus. Jadi, ini bukan sekadar euforia kosong. Nah, apalagi nih yang bikin target 10.000 itu realistis. Selain dorongan fiskal dan moneter, investor internasional mulai melihat Indonesia memasuki fase kebangkitan. Setelah transisi politik yang lancar di tahun 2025, aliran modal asing atau foreign flow itu mulai masuk kembali. Belanja pemerintah yang makin jelas arahnya, program pembangunan yang terencana. Semua ini adalah magnet bagi dana-dana besar untuk masuk. Tapi, tunggu dulu, di dunia investasi, nggak ada yang namanya kepastian 100%. Risiko itu selalu ada, dan kita harus mewaspadainya. Baik Bapak Purbaya maupun analis J. Panjang, Morgan sama-sama mengingatkan soal risiko utama, volatilitas, nilai tukar, par rupiah. Kalau rupiah goyang terlalu kencang, itu bisa menekan kepercayaan pelaku usaha dan memicu arus keluar modal asing lagi. Ya, jadi meskipun optimisme IHSG mencapai 10.000 itu luar biasa, kita sebagai investor harus tetap rasional. JP Morgan merekomendasikan beberapa sektor untuk kita lirik, terutama sektor industri, bahan baku, barang konsumsi pokok, barang konsumsi diskresioner, dan properti. Ini adalah sektor-sektor yang diperkirakan paling diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi domestik yang didorong oleh stimulus pemerintah. Intinya, video ini menegaskan bahwa peluang cuan besar itu ada di depan mata. Target 10.000 bukan lagi fantasi, melainkan target yang didukung oleh kebijakan pemerintah dan analisis lembaga keuangan global. Namun, kunci suksesnya adalah kehati-hatian. Jangan cuma ikut euforia, tapi fokus pada saham sehum yang fundamentalnya solid.
dan siap-siap menghadapi guncangan 30 MIA. Kalau kalian punya pandangan lain, atau punya saham jagoan yang yakin tembus 10.000 duluan, coba komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam cuan.